memberikan kesempatan bagi saya dan juga saya membawa anak-anak kami dari Sumatera Barat untuk gabung bersama-sama dengan Cross Christ Ministry di sore hari ini. Eh, Kami bersyukur kalau kami bisa dipercaya untuk bisa ambil bagian dalam persekutuan ini karena kita tahu bahwa hari-hari ini banyak hal yang sedang terjadi di dunia ini dengan segala macam goncangan-goncangan yang ada. Tetapi kita bersyukur kalau kita berharap penuh kepada Tuhan, maka selalu ada jalan keluar. Yang percaya bisa angkat jempolnya dua-dua. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, mari saudaraku, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum saya coba sharing apa saja yang Tuhan taruh untuk menjadi pesan bagi kita semuanya pada sore menjelang malam hari ini. Dan saya bersyukur kalau ini adalah merupakan persekutuan interdenominasi di mana banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang bisa bergabung bersama-sama. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua persekutuan yang Tuhan bawa kami bisa bersama-sama di hari ini dalam satu ruang pertemuan Zoom ini. Kami percaya ya Tuhan, oleh anugerah-Mu Tuhan, kami bukan saja hanya dipertemukan, tetapi kami juga bisa mendapatkan hal yang sama dari Bapa kami yang di sorga itu. Bapa, biarlah Tuhan oleh anugerah-Mu Tuhan bukakan Tuhan mata rohani kami, terutama juga bagi hamba-Mu, mohonkan urapan-Mu yang baru menyertai hamba, dan juga urapan yang baru juga menyertai dari seluruh yang terlibat di dalam pertemuan pada sore dan malam hari ini. Bila oleh kasih-Mu Tuhan, kami belajar untuk bisa melihat dari sisi Tuhan terhadap apa yang Tuhan mau sampaikan pada kami di hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya menyapa kita yang ada dalam pertemuan pada sore hari ini. Dan kami tentunya dari Padang, dari Sumatera Barat berharap seluruh daripada saudara yang ada dalam wadah ini semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, saudaraku, saya satu pagi tiba-tiba saya mendapatkan satu suara yang Tuhan perdengarkan secara audible, saudara, dengan satu kata saja yang namanya terbuka. Wah, ini sesuatu yang mengejutkan saya, saudara, karena saya ketika itu di pagi hari itu pas lagi ada pertemuan dengan anak-anak kami yang ada di Wadara yang 19, di mana kami adakan menara doa dari jam 5 pagi, dan tiba-tiba ada kata-kata itu, saudara. Dan saya spontan ketika itu menyampaikan informasi dari Tuhan ini, ya, dari informasi yang begitu fresh yang saya sampaikan, dan saya mengajak pada waktu itu yang ikut dalam pertemuan tersebut untuk percaya bahwa Tuhan lagi menyampaikan kepada kita kata-kata terbuka. Jadi artinya kata-kata terbuka itu apa yang tertutup selama ini, ya, apa yang terkurung selama ini, apa yang terbelenggu selama ini, apa yang terkunci selama ini. Tuhan mau bukakan ini bagi kita. Wah, ketika itu secara dengan urapan yang kuat saya coba melepaskan urapan tentang terbuka ini. Dan ketika itu semua menerima, semua dilawat oleh Tuhan, saudara. Dan setelah pertemuan itu selesai, maka saya buka handphone saya, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Saya melihat, wah, kok ada berita-berita WA yang masuk di pagi-pagi buta ini. Ya, saya coba baca apa saja yang ada dalam cerita di WA itu, saudaraku. Wah, beritanya mengejutkan, saudara. Karena yang pertama itu saya mendapatkan berita bahwa ada urusan atau pekerjaan atau boleh dikatakan proyek lah yang saya pernah urus sekian tahun itu tertunda-tunda, terhambat, ya, dan juga sepertinya terkunci itu proyek. Dan tiba-tiba ada berita yang saya terima pada pagi hari itu bahwa proyek ini bisa dilanjutkan lagi. Wah, saya baru saja mendapatkan kata terbuka itu, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah berita yang menunjukkan satu pencerahan bahwa semua yang tertunda itu bisa dilanjutkan lagi. Wah, saya ketika itu bersyukur, kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan juga berita yang lain lagi pada hari yang sama, pada waktu pagi itu juga saya terima bahwa di tempat kita kan ada sekolah, saudaraku, di Sumatera Barat kita bangun sekolah yang tujuannya untuk subsidi bagi anak-anak yang ada di Kepulauan Mentawai.
Dan apa yang terjadi, saudaraku, saya mendapat berita dari ketua yayasan kita bahwa pemerintahan kabupaten, ya, entah kenapa tiba-tiba menghubungi sekolah kita, yayasan kita, dan mengatakan bahwa dari pemerintahan kabupaten di Mentawai siap untuk memberikan bantuan berupa hibah untuk membangun lokal-lokal sekolah yang kita perlukan. Dan jumlahnya ya, lumayan, saudaraku, 5,8 M. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Wah, ketika itu saya juga, ini ada apa Tuhan, kok tiba-tiba kok beruntun ini berita. Ya, dan belum lagi ketika kami lagi bangun menara doa itu, kami ini kan, saya ini dari gereja Bethel Indonesia yang ada di Sumatera Barat, saudaraku, yang di bawah, kalau mungkin saudara juga kenal, gembala pembina kita itu Pak Niko. Dan ketika itu saya juga bingung, tiba-tiba kok ada berita daripada pendoa kita yang mengatakan begini, Pak, bahwa ada Jemaat Induk Senayan. Jadi Jemaat Induk Senayan itu adalah Jemaat Induk yang ada di Jakarta. Pendoanya menyatakan diri mau bergabung bersama-sama dengan kita dalam pertemuan menara doa yang kita bangun yang ada di Padang di Sumatera Barat. Wah, saya kaget. Maaf ya, saya berpikir begini. Wah, dari sekian banyak gereja-gereja yang under Pak Niko, ya kok kita yang dipilih begitu? Karena memang kita ini kalau dalam ukuran Pak Niko itu kan ada namanya rayon, saudara. Dan rayon kita itu boleh dikatakan bukan rayon besar. Kita adalah rayon kecil, saudara. Tapi kenapa kok bisa dipilih mereka mau gabung bersama-sama? Dan saya hanya percaya pasti ada berkat Tuhan yang besar juga mau terjadi dalam pelayanan kita yang ada di Sumatera Barat. Wah, ketika itu kita juga bersyukur bahwa ternyata memang betul-betul mereka mau bergabung bersama-sama dengan kita. Dan puji Tuhan, saudaraku, berita yang terakhir yang kami terima, kami ini kalau di Menara Doa itu suka berdoa. Yang pertama itu tentunya untuk daerah kita, yang kedua itu untuk bagaimana Indonesia, negara yang kita kasihi, dan yang ketiga itu kami juga punya beban untuk bagaimana kami mengadopsi satu negara, Malaysia, di mana kita percaya bahwa satu hari kelak juga Malaysia juga akan mengalami lawatan Tuhan. Jadi kami terus-menerus mendoakan itu. Tiap saat di menara doa kami yang kami bangun itu ada 5 sesi pertemuan setiap harinya, setiap jam itu kita berdoa untuk hal tersebut. Nah, apa kira-kira yang kita doakan itu? Tentunya kita berdoa bagaimana sejahtera untuk Sumatera Barat, mungkin ekonominya bisa diangkat naik, dan seterusnya. Dan puji Tuhan ada berita yang mengejutkan dari kami dari minggu yang lalu ketika saya membaca di CNN, ya, bahwa kan kita sudah punya namanya Ibu Kota Nusantara yang lagi mau dibangun, yang ada di Kalimantan Timur, saudara. Nah, tentunya itu juga untuk membangunnya butuh dana yang besar. Ya, jadi pada waktu itu memang pendanaan, pembiayaan daripada pembangunan Ibu Kota Nusantara itu akan dilakukan oleh sindikasi bank-bank yang ada di Jepang. Dan sebagai motornya itu adalah SoftBank yang ada di Jepang, saudaraku, yang siap untuk membiayai proyek Ibu Kota Nusantara itu. Tetapi entah kenapa, tiba-tiba dari SoftBank itu memberikan pengumuman bahwa kami tidak jadi ikut ambil bagian di dalam proyek Ibu Kota Nusantara. Tetapi alokasi dana yang sudah kami siap itu, kami akan alihkan ke Sumatera Barat. Wow, saya kaget ketika membaca berita itu, saudaraku, karena terus terang, ada proyek apa di Sumatera Barat? Ya, ada apa di Sumatera Barat? Tetapi satu hal yang saya ketahui, bahwa kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang bisa untuk menutupnya. Yang percaya katakan amin. Hari ini pun juga saya berharap kita yang ada dalam pertemuan daripada meeting Zoom ini, saudara, kita akan semuanya akan alami yang namanya breakthrough yang terbuka dari Tuhan itu. Sekali lagi kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya, hayo semangat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudaraku, saya tentunya akan mencoba untuk bagaimana daripada kebenaran firman-Nya, saudara. Dalam Yesaya 61 ayat yang pertama. Yesaya 61 ayat pertama mengatakan demikian. Kalau saudara bisa baca di Alkitab, saudara, ya saya berharap kita juga yang ada di Zoom meeting ini bisa buka kameranya biar bisa kita saling berkenalan satu dengan yang lainnya. Ya, kalau saya lihat potret-potret saudara yang ada di Zoom meeting ini, tentunya saya hanya melihat dari segi fotonya saya, tapi
Kalau kita bisa buka kamera, saya bisa melihat ekspresi saudara. Ketika saudara berekspresi, saya juga tambah semangat saudara untuk bagaimana menyatakan kuasa Tuhan yang dahsyat bisa terjadi menjangkau setiap daripada kita yang hari-hari ini pasti membutuhkan Tuhan. Nah, saya akan bacakan dalam Yesaya 61 ayat yang pertama. Yesaya 61 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan, ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi Yesaya 61 itu menceritakan ketika roh Tuhan itu mengurapi kita, saudara, maka ada kuasa Tuhan yang akan membuat kita bisa melihat segala bentuk yang terbelenggu-belenggu yang ada, penjara-penjara yang ada, bisa terbuka, bisa terlepas, karena roh Tuhan itu adalah kuasa yang kita terima daripada Tuhan. Yang percaya, boleh angkat jempolnya dua-dua sekali lagi, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudaraku, tentunya kita percaya bahwa ini adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bagaimana kuasa itu bekerja dan apakah sifat kuasa itu permanen dan seterusnya, tentunya kita akan belajar daripada satu peristiwa yang pernah terjadi di antara murid-murid. Apa peristiwa itu, saudara? Ayo kita lihat sebentar, Kisah Rasul 12 ayat ke-5. Kisah Rasul 12 ayat ke-5. Saya akan bacakan lagi buat saudara. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Petrus itu adalah murid Tuhan yang sudah pasti juga sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Tetapi persoalannya ketika kita membaca firman Tuhan ini, ada sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri yang pernah terjadi dalam diri Petrus ini, bahwa dia harus menerima satu hari kelak bahwa dia ada dalam penjara. Nah, bagaimana dengan roh Tuhan yang tadi yang dikatakan sebagai pembebas itu? Kenapa Petrus kok bisa ditahan dalam penjara? Dan siapa yang bisa memenjarakan Petrus? Padahal sebelumnya itu, Petrus dalam satu pertemuan dengan murid-murid yang lain, ketika itu Tuhan pernah ngobrol. Tuhan pernah membuat kuis kepada murid-murid itu. Menurut kata orang, aku ini siapa? Dan ketika itu jawabannya tentu ada beragam. Ada yang mengatakan, oh, engkau seperti Yeremia. Ada lagi yang mengatakan, engkau seperti Elia. Ada lagi yang mengatakan, engkau seperti Yohanes. Ada lagi yang agak lupa mengatakan, kayaknya engkau seperti salah satu nabi, tapi aku lupa ya siapa nabi itu. Ya. Tetapi ketika itu Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, menurut engkau aku ini siapa? Dan Petrus ketika itu dengan lantang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, ketika itu semuanya kaget, saudara. Wah, ketika itu Tuhan katakan, Petrus, ingat ya, bahwa informasi yang kamu dapatkan itu dari Bapakku yang di sorga, bukan daripada hasil pemikiranmu sendiri. Kenapa? Karena dari pandangan beberapa murid yang mengatakan engkau seperti Yeremia, seperti para nabi, dan itulah juga realita yang sedang terjadi pada hari ini. Masih belum terlalu banyak orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Untuk nabi, yes. Ya, untuk guru, yes. Untuk segala sesuatunya, yes. Tetapi untuk Tuhan, belum. Nah, ketika Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, ketika itu saya percaya. Petrus begitu bangganya ketika mendapatkan tentang kebenaran ini, saudara. Dan selanjutnya, yang luar biasa, Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, aku hendak mendirikan jemaatku di atas batu karang ini dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan akan terlepas di sorga. Wah, kurang apa lagi, saudara? Dan Petrus ketika itu begitu percaya, pede banget, saudara. Kenapa? Karena di tangannya itu ada kunci. Apa yang dia bisa buka, terbuka. Apa yang dia kunci, terkunci, saudara. Kurang apa lagi? Tetapi ketika itu satu hari kelak, one day, Petrus harus mengalami kenyataannya bahwa dia harus
masuk dalam penjara. Saudara, kita sudah 2 tahun lebih alami peristiwa gereja-gereja terpenjara gara-gara pandemi COVID-19. Dalam sejarah gereja, baru kali ini ada aturan pemerintah yang melarang gereja atau rumah ibadat dibuka pada waktu kejadian COVID sedang melanda Indonesia pada waktu itu. Artinya, saudara, ada belenggu, ada kuasa yang menutup gereja, yang menyebabkan gereja tidak bisa dibuka pintunya, saudara. Pertanyaannya begini, apa sih maksud Tuhan di balik semuanya ini? Saudara, saya hanya melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hanya bisa terjadi atas seizin Tuhan. Yang percaya boleh angkat jempolnya sekali lagi. Amin, saudara. Atas seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan gereja ditutup pada waktu itu, pasti Tuhan punya maksud. Apa maksudnya? Ya pasti koreksi, saudara. Pasti koreksi. Ya. Karena cukup banyak kita mendengar persaingan antar gereja yang saling menonjolkan tentang gedenya gedung, tentang megahnya panggung, tentang hebatnya pembicara, tentang siapa yang menjadi pemandu pimpinan pujian dengan full band yang luar biasa sehingga mimbar itu menjadi panggung, saudara. Ya. Dan rupanya Tuhan nggak tahan lagi. Tuhan mengizinkan pandemi terjadi sehingga gereja harus koreksi diri, saudara. Termasuk kami di Padang juga, saudara. Bahwa kami harus tutup gereja kami, saudara. Dan apa koreksinya? Supaya kita memeriksa kembali arti kehidupan rohani kita, saudara. Dan kami mendapatkan solusi pada waktu itu, ketika gereja harus tutup, pertanyaannya begini, bagaimana dengan aktivitas rohani kita? Dan ketika itu solusi yang Tuhan berikan kepada kami adalah buka ibadah di rumah-rumah. Seperti anjuran pemerintah. Nah, saudara, memang kita ada kalanya kondisi kita, walaupun kita sudah dikuasai oleh urapan Tuhan, tetapi ada kalanya kita seolah-olah dibuat tidak berdaya dengan situasi atau keadaan yang tanpa kita duga sebelumnya. Dan seperti itu jugalah Petrus yang terpenjara itu, saudara. Dan tentunya kita pengen tahu dong, bagaimana Petrus bisa bebas, bagaimana pintu penjara itu bisa terbuka, bagaimana dia bisa alami kembali yang disebut dengan kuasa Tuhan yang ada di dalam mandat yang Tuhan berikan yang disebut dengan kunci kerajaan sorga itu, saudara. Mari kita lihat kebenaran firman-Nya. Kisah Rasul 12. Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit mengawal sedang berkawal di muka pintu. Siapa yang memenjarakan Petrus? Ada satu nama yang disebut, namanya itu adalah Herodes. Siapa Herodes? Adalah penguasa wilayah, saudara. Mau nggak mau sebagai orang percaya atau gereja Tuhan, hari-hari ini kita harus tahu bahwa ada kuasa-kuasa di udara
yang terus-menerus mencoba untuk membelenggu, menahan, atau juga membungkamkan kuasa daripada orang percaya. Yang disebut dengan kuasa Herodes tadi, saudara. Dan dalam cerita itu bisa digambarkan dengan jelas. Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Di dalam penjara, dalam kondisi kerohanian orang percaya terbelenggu, maka digambarkan bahwa kerohanian Petrus pada waktu itu tidur. Hari ini saya berharap melalui pertemuan kita dengan Tuhan dan sesama kita di Zoom meeting ini, maka kalau ada di antara kita yang barangkali kerohaniannya lagi tertidur, hari-hari ini berita baiknya, saya berharap ada revival yang bisa terjadi di hari ini. Yang setuju, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berharap benar agar terjadi revival, terjadi pada malam hari ini, saudara. Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai, bukan hanya tidur. Terbelenggu dengan dua rantai, saudara. Berbicara tentang tidak ada pergerakan sama sekali. Gerakan yang terbatas seperti kita alami dalam COVID-19. Misi berhenti. Ya, gerakan-gerakan aktivitas keluar itu berhenti, saudara. Terbelenggu. Diikat sama sekali oleh badai COVID-19 itu, saudara. Nah, bagaimana caranya Petrus bangkit, saudara? Ayat ke-7 saya akan bacakan buat saudara. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Suasana di penjara saya bisa bayangkan pengap, sesak, gelap, muram, dan seterusnya, saudara. Tetapi tiba-tiba dikatakan ada seorang malaikat Tuhan yang berdiri dekat Petrus dengan cahaya bersinar dalam ruang itu. Saya sangat percaya begini, dalam awal pembaca firman di dalam Kisah Rasul 12 itu dikatakan, Petrus ditahan dalam penjara, tetapi di luar penjara, ada jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saya sangat percaya bahwa kuasa doa yang dinaikkan dengan tekun akan sanggup menembus pintu-pintu penjara. Yang percaya boleh katakan yes sambil angkat tangannya sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itu adalah hasil doa yang tekun yang dinaikkan oleh jemaat di luar penjara pada waktu Petrus ditahan. Dan bagaimana caranya Petrus dibangunkan? Tiba-tiba dikatakan malaikat Tuhan yang berdiri di dekat Petrus itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata-kata menepuk itu, saudaraku, bukan sekedar menyenggol, saudaraku, tapi menepuk, saudara. Dan memang ada kalanya gereja atau orang percaya harus ditepuk, saudara, supaya bangkit, saudara. Ya, supaya sadar kembali daripada mungkin ya namanya ya kenyamanan atau mungkin juga keputusasaan perlu ditepuk kembali. Yang setuju untuk ditepuk bisa lambaikan satu tangan aja. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Saya berharap saudara tidak takut dia ditepuk, saudara, ya. Ya, tujuannya untuk membangunkan, saudara. Ya. Dan benar, ketika Petrus ditepuk, maka Petrus dikatakan yang terjadi pada waktu itu, Petrus bangun, ya, dan dikatakan gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudaraku, saya percaya malaikat Tuhan tidak sekedar hanya menepuk, tapi bersuara, bangunlah Petrus. Dan saudara tahu,
Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Petrus mendengar kata-kata teriakan di penjara itu, bangunlah Petrus! Dan saya berharap hari ini, model penjara apapun yang tengah mengikat kita, yang tengah mengurung kita, saudara harus bangkit imannya pada hari ini. Mendengarkan suara, bangunlah, bangkitlah. Maka saya berharap agar iman kita bangkit di hari ini. Lambaikan tangan dua-dua, saudara. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berharap kita imannya bangkit, saudara. Ya. Dari segala macam dilema kehidupan, masalah apapun juga yang membuat kita tidur. Tapi pada hari-hari ini, saya berharap agar ada kebangunan rohani yang terjadi dalam hidup saudara. Dan selanjutnya dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kalau saudara membaca dalam kitab Efesus, maka di situ ada pengertian tentang yang namanya atribut peperangan rohani. Mulai daripada ketopong, jubah, ikat pinggang, sampai yang paling bawah itu adalah kasut atau sepatu. Semua punya arti, saudara. Nah, pada waktu itu dikatakan, malaikat itu memberikan kata perintah kepada Petrus, ikatlah pinggangmu. Jadi artinya pada waktu Petrus di penjara, ikat pinggangnya sudah dilepas. Ikat pinggang itu adalah gambaran kebenaran. Dalam hidup terpenjara atau situasi yang sulit, saudaraku, terus terang saya mau katakan kepada saudara, cukup berat bagi orang Kristen untuk mempertahankan kebenaran. Yang selalu dicari adalah kebaikan, saudara. Kebaikan sama kebenaran itu beda, saudara. Ya. Jadi, apa-apa kalau kita anggap baik, kita lakukan. Karena situasi lagi sulit. Mungkin ada juga istilah bohong dikit gak apa-apalah untuk kebaikan. Nah, itu kan artinya tidak sama dengan kebenaran, saudara. Ya, memang saya akui nggak gampang untuk mempertahankan ikat pinggang, mengenakan ikat pinggang yang disebut dengan kebenaran itu, saudara. Tapi saya berharap hari ini, mari kita yang ada dalam Zoom meeting ini, saudaraku, apapun keadaan yang tengah kita alami, kita komitmen untuk tetap mengenakan kebenaran sebagai panduan yang utama dalam hidup kita. Yang percaya, sekali lagi, boleh angkat jempolnya dua-dua. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur, saudaraku, yang buka kamera, semangat. Haleluya, puji Tuhan. Dan selanjutnya lagi dikatakan, ya, kenakanlah sepatumu. Sepatu itu adalah kasut kerelaan untuk menyampaikan Injil atau kabar baik. Penjara COVID-19 membuat penginjilan yang ada dalam gereja atau rumah Tuhan seolah-olah berhenti, saudara. Gara-gara COVID-19. Jadi kasut kerelaan untuk menyampaikan Injil sudah banyak yang dilepas, saudara. Badan-badan misi banyak berhenti dengan situasional yang ada, saudara. Dan itulah gambaran penjara yang tengah dialami oleh Petrus. Ya, mungkin Petrus berpikir, sudahlah, capek menginjil, malah di penjara, malah realitanya begini, begitu, dan seterusnya. Dan selanjutnya, apalagi dikatakan oleh malaikat itu, ketika Petrus berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Jubah berbicara tentang panggilan atau calling kita, saudara. Saya percaya Ibu Marcella ini punya calling atau panggilan, sehingga membentuk yang namanya persekutuan interdenominasi Cross of Christ ini, saudara. Karena dia mendengar panggilannya. Jubah atau panggilan itu yang sudah ditangkakan oleh Petrus. Itu berbicara juga tentang ketika kita mengerti panggilan kita, maka Tuhan
akan memberikan kepada kita kuasa di balik panggilan kita itu. Ada panggilan sebagai gembala, nabi, guru, rasul, penginjil. Ya. Dan ketika kita mengerti dengan panggilan kita, saudara, maka ada kuasa Tuhan yang bekerja secara all out dalam hidup kita, saudara. Saya ketika pertama kali dipanggil menjadi gembala, saya nggak mau, saudara. Ya. Kenapa? Saya berpikir repot amat begitu. Jadi gembala, ngurus jiwa-jiwa, repot sekali. Dan saya nggak mampu. Saya tolak berkali-kali ada nubuat yang mengatakan demikian, saya tolak. Satu hari, kondisi saya tadinya pengusaha, jatuh bangkrut, usaha saya. Dan akibatnya saya menyerah, saudaraku, saya mulai melayani. Dan ketika itu gereja yang awal yang mulai dibangun di tempat kita, itu lahir daripada persekutuan doa kita. Dan ketika itu saya tetap belum bisa untuk memangku sebagai gembala. Dan sampai pada waktunya, akhirnya saya menyerah. Dan saya didoakan untuk menjadi gembala yang bekerja untuk Tuhan. Saya berpikir begini, saudara. Ketika saya jadi pengusaha sambil melayani, tentunya waktu saya tidak bisa fokus. Jadi ketika jadi gembala yang bisa melayani dengan sepenuh waktu, saya bisa fokus. Saya berpikir begitu. Saya akan bisa melayani lebih baik lagi. Tetapi apa yang terjadi, saudara? 2 minggu setelah didoakan, setelah ditabiskan, maka ada satu peristiwa yang tidak pernah kami duga. Rumah kami dibakar massa. Dan akibatnya, saudara, dalam waktu relatif singkat, rumah kami habis. Dan yang lebih tragis lagi, anak rohani kami meninggal di dalamnya, saudara. Tidak bisa diselamatkan, meninggal di dalam. Dan ketika itu saya di malam buta pada waktu pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan api rumah kami. Saya masuk bersama dengan pemadam kebakaran, dan ketika ada berita bahwa ada seorang yang meninggal dalam rumah kami, saya teriak sama Tuhan. Saya hanya berkata, Tuhan salah pilih, salah panggil saya. Kenapa ada yang mati dalam hal ini? Dan ketika itu saya coba bertanya terus sama Tuhan, teriak-teriak sana, teriak sini. Nggak ada jawaban sama sekali, saudara. Itu kejadian hari Jumat. Hari Sabtunya, ada pertanyaan dari gereja pusat. Apakah Padang tetap beribadah? Maaf saya katakan kepada saudara. Saya hanya bisa bawa badan keluar dari rumah itu, saudara. Nggak ada apa-apa. Yang ada hanya satu jiwa yang terkepung di rumah tersebut. Bagaimana cara ibadah? Pertanyaan saya Tuhan belum jawab, saya katakan. Dan ketika itu ada telepon yang disampaikan dari orang lain, atau SMS pada waktu itu, kepada orang lain, dari gembala pembina kami, Pak Niko. Pak Niko hanya menyampaikan pesan begini. Kasih tahu Johan, Roma 8 ayat 28. Hanya itu. Roma 8, 28. Saya ketika disampaikan, Pak Johan, saya lagi di pengungsian, saudara. Ada pesan nih, Roma 8, 28. Wow, dalam hati saya, Roma 8, 28 saya tahu isinya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ketika saya hanya tahu ayat itu, respon saya biasa saja awalnya, saudara. Tetapi ketika itu seolah-olah ayat itu ngejar saya. Coba ulang lagi dalam hatimu. Saya ulang lagi. Allah turut bekerja, ya saya tahu Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu, yes, dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sampai di sini saya mempertanyakan,
Mendatangkan kebaikan yang bagaimana Tuhan? Karena realita yang saya hadapi adalah rumah dibakar dan anak rohani meninggal. Realita yang model bagaimana Tuhan? Baru 14 hari mengabdi dengan sungguh-sungguh sepenuh waktu kepada Tuhan. Ini realita yang harus saya terima. Tetapi ketika itu seolah-olah ada kuasa Roh Kudus yang memberikan keterangan kepada saya. Anakku, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang baik menurut kamu, yang kurang baik menurut kamu, bahkan yang sangat tidak baik menurut kamu saat ini. Tetapi, apakah engkau percaya bahwa dia bisa mengubahkannya itu untuk mendatangkan kebaikan? Wah, ketika saya ditantang itu, saya langsung jawab, ya maulah. Ada satu syarat. Apakah engkau mau tetap mengasihi aku, kata Tuhan. Saya nggak bisa jawab, saudara. Mengasihi Tuhan dengan cara yang keadaan tidak baik sama sekali dengan model begini. Apakah engkau tetap mengasihi aku? Bukankah engkau melayani karena mengasihi aku, kata Tuhan? Hari ini, dalam segala keadaan yang sangat tidak baik menurutmu, apakah engkau tetap mengasihi aku, kata Tuhan? Wah, saya nggak tahan, saya langsung buat pengumuman. Hari Minggu kita tetap ibadah. Pertanyaannya, mau ibadah bagaimana? Seorang diaken kami ketika itu katakan, Pak Johan, Anda kan nggak punya apa-apa. Baju aja udah nggak punya. Saya pinjamin, Pak. Atribut untuk ibadah yang diperlukan. Ya, pada waktu itu saya masih ingat perjamuan kudus, minggu kedua. Oke, pinjamin. Peti mati masih ada, saudara. Kita ibadah. Kita ibadah. Hari Minggu itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketika itu saya hanya ada di mimbar. Saya katakan begini, Tuhan, kami belajar dalam peristiwa ini untuk mengampuni orang yang menganiaya kami dan mau melepaskan berkat buat mereka. Selesai ibadah, saya minta tentara yang pada waktu itu masih berjaga-jaga, tolong kawal, kami mau kuburkan anak kami. Oh baik Pak, tapi jangan lama-lama, suasana masih panas Pak. Oke, kita kuburkan anak kami. Selanjutnya saudaraku, apa yang terjadi saudara? 3 minggu, saya masih dalam rumah tumpangan. Ada surat dari kantor camat daerah kami itu Padang Barat yang sifatnya mengundang saya sebagai pendeta untuk datang ke kantor tersebut dengan tujuan untuk memberikan bantuan. Ketika saya membaca surat itu, saya berpikir gini, Tuhan, kondisi aku ini sebetulnya harus dibantu, perlu banyak menerima bantuan, tapi ada yang minta bantuan lagi nih. Baiklah, datang sebagai hamba Tuhan. Dan di kantor camat itu sudah banyak yang datang. Ada kepala LSM, ada organisasi ini, organisasi itu, dan juga tentunya ada pendeta-pendeta yang ikut duduk dalam kantor camat itu. Dan seperti biasa dalam setiap pertemuan, maka Pak Camat ketika itu katakan, baiklah, semua yang sudah datang ini saling memperkenalkan diri ya. Yang ini namanya siapa, seterusnya. Sampai giliran saya yang duduk di depan pada waktu itu. Saya katakan, Pak Camat, nama saya Pendeta Johan Makmur. Saya belum memiliki tempat tinggal yang tetap, Pak. Gereja saya GBI ini. Ketika itu Pak Camat bingung, kenapa Pak Pendeta? Iya Pak, karena hari Jumat tanggal 15 Mei yang lalu, rumah kami dibakar massa, Pak. Oh, maaf Pak Pendeta, itu rumah Bapak? Iya. Ada yang meninggal kan Pak? Betul Pak. Lantas dia tarik saya. Boleh bicara di luar sedikit daripada yang duduk ini, kita bicara sebentar? Oh ya. Ketika itu dia tanya gini, Pak Pendeta, maaf, sekali lagi maaf Pak Pendeta. Saya mau tanya ini Pak. Bapak datang sini kan bawa bantuan kan Pak? Iya Pak, kan berdasarkan undangan Pak Camat kok.
Kami kumpulkan bantuan untuk mau diberikan. Maaf sekali lagi bawa bertanya, Bapak rela nggak memberikan bantuan ini? Saya jadi kaget, saudara. Kok ada yang tanya, kita bawa bantuan rela nggak rela ya? Dan dia mulai cerita. Rumah Bapak dibakar massa setengah 7 malam. Setengah 10 api bisa dipadamkan nggak Pak dari pemadam kebakaran? Iya. Jam 2 pagi. Jadi selang beberapa jam setelah itu. Ada tsunami, dulu belum istilahnya tsunami lah. Ada ombak besar dia katakan. Yang menggulung sebuah komunitas yang tinggal di pinggir pantai. Di pesisir. Dan akibatnya 400 kakak kehilangan tempat tinggal pada situasi itu. Oh ya. Jadi maksudnya bantuan inilah yang akan kita berikan buat mereka. Oh iya Pak. Maaf sekali lagi Pak Pendeta, Anda rela tidak? Loh, saya jadi bingung sini sama camat ini. Kenapa Pak? Karena yang akan Bapak bantu itu, ya, itu adalah 65%-nya pelaku yang membakar rumah Bapak. Saya kaget, saudara. Saya datang bawa bantuan untuk orang yang bakar rumah saya. Yang benar saja. Salah alamat kali ini. Kok bawa bantuan sama orang yang bakar rumah yang benar saja? Waduh, saya mau nangis, saya mau marah, udah nggak keruan, saudara. Ya, kenapa? Karena aneh bin ajaib yang saya dengar di kuping saya pada waktu itu, saudara. Tapi ketika itu tiba-tiba Roh Kudus ngomong, di mimbar kamu ngomong kan, mengasihi, mengampuni, ya orang yang menganiaya kamu kan? Ngomong di mimbar sama kenyataan beda, bro. Ya, saya sadar, saudara. Kadang-kadang kita sebagai pendeta gampang ngomong. Tetapi ketika itu dihadapi sebagai testing kita, sanggupkah kita tetap mengatakan kasih kepada orang yang menganiaya kita? Dan saya malu sama Tuhan, saudara. Malu. Tapi ketika itu saya ngomong sama Pak Camat. Pak Camat, kami sebagai orang Kristen diajarkan untuk mengasihi orang yang menganiaya kami. Wah, begitu ya Pak Pendeta. Saya simpan nih kata-katanya sama ya yang Pak Pendeta ngomong itu. Terima kasih. Saya pulang setelah itu dari kantor camat. Saya galau, saudara. Karena galaunya kenapa? Kenapa sih camat pakai tanya-tanya segala? Kalau tadinya nggak tanya, kita berikan bantuan kan beres. Nggak perlu tahu lagi cerita siapa yang akan kita bantu, saudara. Wah, ketika itu, tetapi Tuhan katakan, aku sedang menguji engkau. Selanjutnya, saudara, ketika saya melepaskan kasih ujian itu kepada orang yang menganiaya kita. Berdasarkan panggilan kembali ya, saya katakan berdasarkan kembali. Hampir tiap hari kami lihat mujizat Tuhan. Saudara tahu daerah Sumatera Barat bukan daerah yang ramah untuk Injil. Kalau join ini, seluruh provinsi yang ada, populasi orang Kristen, kami masih kalah sama Aceh. Kami ada di nomor buncit, saudara. Populasi kekristenan di sana. Tetapi yang saya mau saksikan sama saudara hari ini, kalau kita berjalan dalam calling kita, kuasa Tuhan tetap bekerja. Gereja boleh dibakar. Ada yang mati. Tetapi yang bangkit juga banyak, saudara. Hari itu, saya masih ingat ketika tongkat pengembalaan diserahkan kepada saya. Jemaat kami pada waktu itu, jumlahnya lebih kurang lah, ya, sekitar 70 orang. Dengan 2 gereja dan 1 gereja perintisan. Tapi pada hari ini, kita bukan untuk bangga-banggaan. Kami sudah ada 24 gereja yang tersebar di Sumatera Barat. Bisakah kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita? Haleluya, puji Tuhan. Dan jumlah orang-orang yang beribadah dari laporan ya, itu yang kami terima pada waktu itu ada lebih kurang 3.000 orang yang beribadah secara tetap. Dan ada sekolah Kristen dari SD sampai SMA.
ada 2 sekolah yang sedang berjalan. Dan bukan itu saja, saudaraku. Ada anak-anak mentawai yang kami coba upayakan bersama-sama dengan tangan-tangan yang siap untuk membantu. Ya, untuk menyekolahkan mereka sampai jenjang kuliah. Dan hari ini yang kami terima ada lebih kurang 1.000 anak-anak mentawai yang sudah lulus strata S1. Bolehkah kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita? Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya katakan kalau kita berjalan dalam calling atau panggilan, jangan takut. Jangan takut. Karena Tuhan pasti menyertai kita. Dan terakhir, ayat terakhir daripada firman yang saya mau sampaikan. Saya berharap masih punya waktu Ibu Yani. Hujan? Masih ya? Minta waktu sedikit ya, Ibu ya. Oke. Iya, Pak. Iya. Saya akan bacakan di dalam bagian terakhir daripada firman Tuhan ini. Petrus dikatakan, kenakanlah jubahmu yang tadi calling atau panggilan, dan setelah itu ikutlah aku. Kalau saudara pernah bisa membayangkan penjara pada waktu itu, saudara. Penjara itu banyak lorongnya, banyak gangnya, saudara. Oke lah, pintu selnya kebuka. Tapi jalan mana yang harus ditempuh? Gang mana yang harus dilewati? Dan ketika itu, impresi yang saya dapatkan begini, bahwa Petrus kalau mau keluar dari ruangan bangunan penjara itu, dia harus ikut tuntunan malaikat Tuhan itu. Artinya apa, saudara? Ikut tuntunan Tuhan, saudara. Kita sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk bisa ikut dalam tuntunan Tuhan seperti Tuhan mengajar Musa membawa umatnya kepada apa yang dia mau, saudara. Saudara bisa bayangkan? Umat Tuhan harus lihat langit. Dikatakan tiang awan, tiang api pada waktu malam untuk ikut arahan atau tuntunan Tuhan. Pandemi COVID-19 menutup gereja. Tapi kami belajar ikut tuntunan Tuhan. Rumah-rumah sekarang bisa dibuka untuk aktivitas rohani. Dan caranya bagaimana? Dengan Zoom meeting ini. Dengan media online. Ikut tuntunan Tuhan. Maaf saya katakan. Kita sudah tidak bisa berharap lagi kepada model dulu lagi, saudara. Betul. Arus perubahan begitu cepat sedang terjadi, saudara. Kita harus ikut apa maunya Tuhan pada hari-hari ini. Dan saya mau katakan kepada saudara, maaf, kalau selama ini saya jadi gembala, saya banyak kurang ngerti dengan nama jemaat saya. Karena saya suka kemana-mana. Tapi ketika Tuhan izinkan untuk ada menara doa online, saya baru bisa lihat pengerja saya satu persatu. Mendoakan mereka secara aktif. Menyapa mereka. Mengerti tentang apa yang menjadi maunya mereka. Gara-gara situasi, tapi kita ikut tuntunan Tuhan. Mari saudara, kita belajar. Bagaimana saudara bisa ikut tuntunan Tuhan. Puji Tuhan. Di mana persekutuan ini sedang membawa kita bersama-sama untuk apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kita mau dengar apa yang menjadi arahan Tuhan bagi diriku, agar aku bisa ikut dalam arahan tuntunanmu ya Bapa. Dan selanjutnya ketika Petrus ikut itu, dikatakan pintu kota itu pun terbuka dengan sendirinya. Zaman dulu belum ada pintu otomatis, saudara. Zaman dulu belum ada automatic door, belum ada, ya. Tapi gate kota itu kebuka dengan sendirinya, saudara. Saya percaya Semarang
kota-kota lain di tempat di mana kita bersekutu pada hari ini. Kita mau minta sama Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang membukakannya. Izin Pak Johan, kok hilang suaranya, ngeblank. Ya Pak Johan, ini mungkin jaringannya kali ya. Bapak Ibu sabar sebentar, nanti dihubungi dengan Bu Yeni ke Pak Johan. Bu Yeni juga merah ini. Hilang itu. Gimana Bu? Iya, suruh tunggu sebentar. Ini sinyal. Ya, hilang. Pak Yanuar, ini aja nggak apa-apa. Ini. Oh, baik, ya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, bisa tuliskan nama, terus nama kotanya di mana, dan nomor WA-nya, sehingga kami nanti berikutnya bisa menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk bisa berlanjut. Ya, mungkin Pak Johan sudah bergabung kembali. Mari Pak Johan, silakan Pak Johan. Mari Pak Johan, baik. Mana? Belum ya? Belum dibuka Pak Johan, mute-nya Pak Johan. Ya, Ya, oke, baik. Baik, ya. Bisa dengar? Ya, Puji sip. Tuhan. Puji Tuhan. Tempat kami tiba-tiba terjadi pemadaman listrik, ya. Oh, ya, Jadi ya. saya coba beralih kepada pakai HP. baterai, saudara. Oh, ya. Jadi mohon maaf dengan situasi ini. Tetapi satu hal yang saya mau ajak kita bersama-sama hari ini, marilah kita bersama-sama mau ikut dengan arahan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan arahan kepada kita hari ini dengan satu kata yang namanya terbuka, maka kita percaya Tuhan pasti akan menuntun kita dalam jalan yang mau Dia bukakan untuk kita. Yang percaya sekali lagi lambaikan tangan, izinkan saya bisa melihat tangan-tangan yang melambai, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saya mohon hari ini ada satu lagu yang tiba-tiba mendapatkan inspirasi kita untuk membuat lagu ini, dan mohon kalau bisa di-share sebentar, ini tidak lama lagunya, kata-kata terbuka ini, saudara. Ya, silakan. Ya. Nanti kita akan doa sama-sama. Engkau berkata, hatiku percaya. Engkau berfirman, mulutku katakan amin. Engkau berseru, telingaku mendengar, imanku bangkit, Mujizat pun terjadi. Engkau berkata, hatiku percaya. Engkau berfirman, mulutku katakan amin. Engkau berseru, telingaku mendengar,
Ya, puji Tuhan, saya berharap bahwa mujizat terjadi pada malam hari ini. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke ya. Baik, saya rindu bagaimana Tuhan bisa membukakan sesuatu bagi kita yang tertutup pada hari-hari ini. Mari kita bersama-sama, kita angkat tangan kita bersama-sama, kita minta sama Tuhan, kuasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hamba terbatas ya Tuhan, bila kuasa-Mu yang tidak terbatas itu melingkupi seluruh anak-anak-Mu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Berkati Tuhan, Cross of Christ Ministry, Ibu Marcella Jenny, Tuhan Kau berkati sebagai leaders, pramakarsa daripada persekutuan ini Tuhan. Bila Tuhan, Kau Tuhan yang membawa pembebasan, terbukalah segala belenggu-belenggu yang mengikat, terlepaslah semua ikatan-ikatan yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Pintu-pintu penjara terbuka semua dalam nama Tuhan Yesus. Bila Tuhan, seluruh daripada anak-anak Tuhan yang berharap penuh kepada Tuhan di hari ini, mendapatkan satu kata terbuka dari Tuhan. Dan selanjutnya kami akan ikut arahan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing ya Tuhan. Dengan cara-cara yang Tuhan inginkan bagi kami untuk kami lakukan ya Tuhan. Tuhan ajarkan hati kami paham dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami bila Tuhan bisa ikut dalam jalan-jalan yang Kau bukakan bagi kami. Tuntun kami Tuhan, arahkan kami Tuhan. Agar kami bisa mampu mencapai segala bentuk-bentuk yang menutup itu Tuhan. Agar kami bisa mendapatkan jalan-jalan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, yang berat Tuhan. Lepaskan beban kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kecewa Tuhan hiburkan.
beban berat kami Tuhan angkat, yang berkekurangan alami kelimpahan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Michelle.